Kebanyakan cowok mikir bahwa cinta itu cuma soal usaha dan tindakan, bahwa selama dia hadir setiap saat, setia tanpa henti, baik, peduli, dan memberikan semua yang dia bisa, cowok pasti akan memilihnya. Padahal kenyataannya enggak sesederhana itu. Cinta bukan tentang seberapa besar usaha atau pengorbanan yang kamu tunjukkan, tapi tentang bagaimana rasa yang muncul setiap kali dia ada di dekatmu. Banyak cowok enggak sadar kalau selama ini mereka fokus pada hal yang salah. Mereka pikir kalau mereka selalu ada, selalu siap, selalu mendengarkan, selalu memberi hadiah, atau selalu memperlihatkan perhatian, cewek akan otomatis jatuh cinta. Tapi enggak begitu cara kerjanya. Cewek enggak jatuh cinta karena kamu memberi segalanya, tapi karena mereka merasakan sesuatu yang spesial ketika berada di dekatmu. Kalau kamu enggak mengerti prinsip ini, kamu bakal terus kehilangan cewek yang dulu bilang sayang sama kamu. Dan hal ini enggak cuma sekadar teori, tapi fakta psikologi yang sebenarnya sering dilewatkan cowok sampai mereka sadar saat sudah terlambat. Aku ingin kamu tahu bahwa banyak cowok gagal karena mereka terlalu ingin membuktikan diri, terlalu fokus membangun cinta dari luar, padahal yang benar-benar menarik hati seorang cewek adalah rasa aman dan nyaman yang dia rasakan saat dekat denganmu. Hal pertama yang harus diterima adalah kenyataan yang mungkin agak menyakitkan, yaitu banyak cewek sebenarnya enggak pernah jatuh cinta sama kamu seperti yang kamu bayangkan. Banyak cowok mencintai cewek dengan cara mereka ingin dicintai, lewat bukti, perhatian, pengorbanan, dan selalu ada. Tapi cewek berbeda. Mereka jatuh cinta pada rasa yang mereka dapat dari keberadaanmu, bukan dari hadiah atau perhatian yang kamu kasih. Jika kehadiranmu terasa lemah, enggak punya arah, emosinya tergantung padamu, atau kamu terlihat tidak yakin pada diri sendiri, sebaik apapun tindakanmu, insting mereka enggak akan membiarkan mereka jatuh cinta. Ini bukan karena mereka enggak punya hati, tapi karena secara alami mereka punya insting untuk bertahan secara emosional. Cewek butuh merasa aman, dan aman di sini bukan sekadar kamu memperlakukannya dengan baik, tapi ketika dia merasa kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri, emosimu, dan duniamu. Itu yang membuat dia bisa rileks dan benar-benar menyerahkan diri ke cinta. Bukan bunga, bukan kata-kata manis setiap pagi, bukan pengabdian, tapi rasa keutuhan dan kestabilan yang kamu hadirkan. Banyak cowok gagal karena mereka jadi penopang emosinya, jadi terapisnya, motivatornya, bahkan sahabatnya. Kamu selalu ada, selalu siap, selalu jelasin diri, dan berpikir itu membangun cinta. Padahal cewek justru mengkategorikanmu sebagai seseorang yang enggak menarik secara romantis. Sekali dia menempatkanmu di kategori yang salah, keluar dari situ sangat sulit. Kalau kamu hanya teman, ya akan tetap teman. Kalau cuma tempat curhat, dia bakal cerita semua masalahnya sambil memberi perhatian romantisnya ke orang lain. Kalau cuma pria baik, dia akan menghargai tapi enggak menginginkanmu. Cinta sejati muncul ketika kamu hadir sebagai sosok utuh, kokoh, dan tidak mudah disentuh. Ketika kamu menjadi pria seutuhnya, bukan sekadar peran, dan energi yang kamu pancarkan membuat dia ingin ada di dekatmu. Begitu kamu enggak bergantung padanya secara emosional, dia mulai penasaran. Kalau dia melihat bahwa duniamu tetap berjalan dengan atau tanpa dia, justru dia yang mulai mengejar. Ketika dia sadar kamu enggak akan mentolerir ketidakhormatan, ketidakkonsistenan, atau energi lemah, dia hanya punya dua pilihan, naik level atau pergi. Kalau dia memilih pergi, berarti dia memang enggak ditakdirkan untuk tinggal. Tapi ini bukan berarti kamu harus jadi orang dingin. Maksudnya adalah menjadi nyata, menjadi pria sejati yang punya kehangatan tapi bukan kehangatan murahan. Perhatianmu bernilai, energimu ada batas, harga dirimu menjadi patokan. Cewek jatuh cinta bukan sama pria yang memberi segalanya,
tapi sama pria yang enggak kehilangan dirinya sendiri demi memberi segalanya. Semakin kamu mengejar cintanya, semakin sedikit yang kamu dapat, karena dia mulai merasa posisinya di atasmu, dan secara tidak sadar dia melihat bahwa kamu lebih menghargainya daripada diri sendiri. Jika kamu kerja keras demi persetujuannya, itu enggak membuat dia kerja keras untuk mempertahankan perhatianmu. Ketidakseimbangan ini membuat percikan hilang, bukan karena dia ingin menguasaimu, tapi karena dia enggak bisa masuk ke sisi femininnya kalau kamu sudah ada di bawah pengaruhnya. Dari kecil, kamu diajarin untuk menjadi baik, selalu ada, peka, tapi tidak diajarin bahwa duniamu enggak boleh berputar hanya di sekitarnya. Jika enggak ada batas, dia akan mencari pintu keluar. Cewek enggak mau jadi oksigen yang kamu sediakan. Dia ingin menghirupmu saat dia mau, tapi juga perlu tahu kamu bisa bernapas tanpa dia. Cowok yang secara emosional enggak selalu tersedia justru sering bikin ketagihan, bukan karena mereka paling sehat, tapi karena mereka memancarkan nilai. Kelangkaan membuat orang ingin lebih, ketidakpastian memicu fantasi, jarak membuat segalanya lebih berarti. Semakin sulit dia masuk ke hatimu, semakin pikirannya mengisi kekosongan itu, dan disitulah obsesi mulai tumbuh. Ini bukan berarti berpura-pura cuek atau sengaja enggak tersedia secara emosional, tapi berhenti memberi emosimu ke cewek yang belum pantas menerimanya. Cintamu berharga, energimu menyembuhkan, dan kehadiranmu itu bernilai. Begitu kamu mulai memperlakukan cinta, energi, dan kehadiranmu sebagai sesuatu yang harus dia perjuangkan, bukan hadiah gratis hanya karena dia cantik, dinamika berubah. Sekarang dia yang bingung, kenapa aku terus mikirin dia? Kenapa peduli saat dia chat dengan orang lain? Apa yang dia punya sampai aku enggak bisa berhenti memikirkan dia? Dia mungkin enggak akan mengatakannya, tapi itulah awal benih cinta, awal jatuh hati. Benih itu tumbuh kalau kamu tetap jaga framemu. Cewek akan menguji kamu karena mereka ingin percaya padamu. Jika mereka berharap kamu kuat, mereka akan menguji kekuatanmu. Jika ingin merasa aman, mereka akan menguji batasmu. Jika terlalu menginginkanmu, mereka bisa menjauh untuk melihat apakah kamu mengejar. Banyak cowok gagal di tahap ini karena mereka bereaksi berlebihan, marah, emosional, dan memohon. Begitu kamu bereaksi seperti itu, dia tahu kamu bukan pria yang dia harapkan. Tapi jika tetap tenang, berdiri kokoh, dan menjadi dirimu sendiri, sesuatu akan berubah di dirinya. Dia mulai percaya padamu, bukan karena kata-kata manis, tapi karena merasa aman di dekatmu. Disitulah dia mulai jatuh cinta, pelan, dalam, dan diam-diam, bukan dramatis seperti di film, tapi dengan cara feminin yang menyerah penuh. Dia rela mengatur ulang harinya hanya untuk bertemu kamu. Pikirannya membayangkan masa depan bersama. Persetujuanmu lebih berarti daripada siapapun. Namun cinta saja enggak cukup. Tanpa rasa hormat, tantangan, dan rasa aman, cinta itu rapuh. Kamu bisa memberi hati, waktu, atau uangmu, tapi kalau enggak memberi pengalaman berada di hadapan pria kuat, dia akan mencari alasan untuk pergi. Jadi berhenti bertanya bagaimana membuat wanita mencintaimu, tapi tanyalah siapa kamu harus jadi supaya cintanya datang sebagai konsekuensi kehadiranmu. Pria yang hidup sesuai kebenaran, menghargai waktu, menjaga ketenangan, pegang teguh standar, bisa memimpin, tahu kapan harus melepaskan, tetap kokoh, dan tidak pernah memohon, itulah yang membuat wanita jatuh cinta. Bukan ke wajah, uang, atau kata-kata manis, tapi kerasa nyata ada di hadapan sesuatu yang nyata. Di dunia sekarang, di mana pria kuat makin jarang, itulah hal paling langka sekaligus paling B. Setelah kamu memahami kebenaran tentang cinta dan kehadiranmu,
Langkah berikutnya adalah bagaimana kamu mulai mempraktikkan prinsip-prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga wanita secara alami mulai jatuh cinta padamu tanpa kamu harus memaksa atau mengejarnya. Ini bukan soal trik atau manipulasi, tapi soal menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, seorang pria yang utuh, stabil, dan punya energi yang menarik tanpa terlihat berlebihan. Banyak cowok gagal karena mereka terlalu fokus pada tindakan atau kata-kata manis yang dianggap bisa memenangkan hati. Padahal yang benar-benar membuat seorang wanita jatuh cinta adalah kombinasi antara kehadiran yang konsisten, ketenangan, dan kemampuanmu untuk memimpin emosimu sendiri. Kamu harus belajar untuk memiliki hidup yang berfokus pada tujuan, bukan pada wanita tertentu. Misalnya, memiliki rutinitas yang terstruktur, pekerjaan yang memuaskan, hobi yang membuatmu berkembang, dan lingkaran sosial yang sehat. Ketika seorang wanita melihat bahwa kamu hidup dengan cara yang penuh arah, percaya diri, dan fokus pada pertumbuhan dirimu, dia akan mulai menghargai kualitas itu. Keamanan yang dia rasakan bukan berasal dari hadiah, perhatian, atau kata-kata manis, tetapi dari melihat kamu mengelola hidupmu dengan baik, bahkan saat dia enggak ada di sekitarmu. Semakin kamu bisa mengendalikan energi dan emosimu, semakin dia merasa nyaman dan aman untuk menyerahkan perasaannya padamu. Disinilah banyak cowok yang gagal memahami mekanisme alami wanita, karena mereka merasa semakin banyak memberi perhatian, semakin dia mencintai, padahal itu justru membuatnya kehilangan daya tarik. Sifat pria yang terlalu tersedia, terlalu menyesuaikan diri, atau terlalu menekankan pengorbanan justru membuat wanita merasa posisinya di atas, bukan di sampingmu. Ingat, cinta itu bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi tentang siapa yang paling nyata, paling stabil, dan paling menarik secara emosional. Seorang wanita akan mulai memperhatikan pria yang mampu menjaga jarak emosional yang sehat, pria yang bisa tetap tenang di tengah situasi sulit, dan pria yang tidak kehilangan identitas atau harga diri demi persetujuannya. Ini berarti kamu harus belajar berkata tidak, menegakkan batasan, dan mengutamakan dirimu sendiri tanpa merasa bersalah. Banyak cowok takut melakukan ini karena takut kehilangan wanita, tapi justru dengan memiliki batasan yang jelas dan tetap konsisten, kamu menjadi figur yang lebih berharga dan diinginkan. Ketika seorang wanita melihat bahwa kamu punya standar tinggi, bahwa kamu enggak mau membiarkan dirimu diperlakukan dengan kurang hormat, dia mulai menilai ulang perasaan dan minatnya. Dia jadi penasaran, mengapa pria ini tidak tergoyahkan, mengapa dia tetap memegang prinsipnya, mengapa dia tetap hidup dengan penuh energi dan tujuan tanpa tergantung padaku? Inilah awal dari proses jatuh cinta yang alami dan kuat. Cinta yang tumbuh dari rasa aman, kekaguman, dan rasa hormat. Semakin dia merasa bahwa kehadiranmu tidak tergantung padanya, semakin dia ingin berada di dekatmu. Fenomena ini disebut dengan efek kelangkaan, di mana seseorang menjadi lebih dihargai karena tidak selalu tersedia, bukan sebagai permainan psikologis, tapi sebagai refleksi dari kemandirian dan keutuhan pribadimu. Selain itu, tantangan dan ketidakpastian juga membuat wanita lebih terlibat secara emosional, karena mereka ingin memahami pria yang kompleks, pria yang punya dunia sendiri, pria yang enggak mudah ditebak. Dengan cara ini, dia mulai membangun fantasi dan imajinasi tentang dirimu, memikirkan masa depan, membayangkan hubungan yang sehat, dan perlahan-lahan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam. Namun, ini harus dilakukan dengan cara yang tulus, bukan pura-pura atau manipulatif. Kamu harus benar-benar hidup sesuai dengan prinsip ini, memiliki kehidupan yang berarti. Menjaga ketenangan, menghormati diri sendiri, dan tetap tegas dalam standar dan batasanmu. Ketika seorang pria mampu melakukan semua ini, dia menjadi magnet alami bagi wanita. Karena energi yang dipancarkan bukan dari kata-kata, hadiah, atau tindakan, tapi dari kualitas dirinya sendiri. Dia memancarkan ketenangan,
stabilitas, dan kepercayaan diri yang membuat wanita merasa nyaman, aman, dan tertarik. Inilah alasan mengapa pria yang secara emosional independen sering membuat wanita tergila-gila, bukan karena mereka cuek atau dingin, tapi karena mereka menunjukkan bahwa cinta dan perhatian mereka bernilai, bukan sesuatu yang diberikan secara gratis. Setiap interaksi menjadi berarti, setiap waktu yang dihabiskan bersamamu bernilai, dan setiap tindakanmu memiliki bobot emosional. Ketika seorang wanita menyadari hal ini, dia mulai menghargai kehadiranmu lebih dari sebelumnya. Dia mulai menyesuaikan dirinya, mulai menunjukkan ketertarikan, dan secara alami mulai mengejar tanpa kamu harus memaksa. Inilah inti dari cinta yang sejati, bukan tentang kejar-mengejar, bukan tentang memaksa, tapi tentang menjadi pria yang utuh dan stabil sehingga cinta datang sebagai konsekuensi alami dari siapa kamu. Sekali lagi, ini bukan soal menjadi dingin atau tidak peduli, tapi tentang menempatkan dirimu sebagai figur yang dihormati, dicintai, dan dikagumi karena kualitas pribadimu, bukan karena kamu memberi terlalu banyak. Cewek akan menguji batasmu, menguji ketenanganmu, dan kadang akan menjauh hanya untuk melihat apakah kamu mengejar, tapi jika kamu tetap tenang, berdiri teguh, dan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, rasa hormat dan cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Cinta yang datang dengan cara ini jauh lebih dalam, lebih stabil, dan lebih tahan lama dibandingkan cinta yang muncul dari manipulasi, pengorbanan berlebihan, atau perhatian yang tak seimbang. Di tahap ini, seorang wanita mulai merasakan hubungan yang sejati, rasa aman, ketertarikan yang tulus, dan koneksi emosional yang dalam. Dia mulai menyerahkan dirinya, bukan secara dramatis, tapi dengan cara feminin yang lembut dan alami. Persetujuanmu menjadi sesuatu yang bernilai, bukan sesuatu yang dianggap biasa. Dia mulai membayangkan masa depan bersamamu, mulai membangun rencana, dan mulai menempatkanmu di pusat hatinya. Namun, semua ini hanya terjadi jika kamu tetap memegang prinsipmu, hidup sesuai kebenaran, menghargai dirimu, menjaga energi, menetapkan standar, dan berdiri teguh sebagai pria sejati. Di dunia yang semakin kekurangan pria seperti ini, kualitasmu menjadi sangat langka dan berharga. Jadi, pilihan ada di tanganmu. Tetap menjadi pria yang mengharap cinta atau menjadi pria yang membuat cinta datang padamu sebagai konsekuensi alami dari keberadaanmu. Pria sejati memahami bahwa cinta bukan tentang memberi segalanya, tapi tentang menjadi utuh, kuat, dan stabil. Pria sejati tahu kapan harus hadir, kapan harus memberi ruang, kapan harus memimpin, dan kapan harus melepaskan. Dia tidak memohon cinta, tapi memancarkan kualitas yang membuat wanita ingin memberikan cintanya secara alami. Dan ketika kamu bisa menjadi pria seperti ini, cinta yang kamu dapat bukan hanya sementara atau dangkal, tapi dalam, kuat, dan bertahan lama, karena datang dari rasa hormat, keamanan, dan ketertarikan yang tulus, bukan dari manipulasi atau pengorbanan berlebihan. Maka dari itu, fokuslah pada diri sendiri, perkuat kerangka emosimu, tetapkan standar, jaga energi, dan biarkan wanita jatuh cinta padamu sebagai konsekuensi dari siapa dirimu, bukan karena apa yang kamu berikan. Saat kamu mampu hidup dengan cara ini, kamu bukan hanya menarik wanita, tapi kamu juga membangun kehidupan yang bermakna, hubungan yang sehat, dan cinta yang sejati. Dan itulah cara menjadi pria yang dicintai dan dihormati, pria yang wanita alami ingin ada di dekatnya, bukan karena terpaksa, tapi karena hatinya ingin. Dengan kata lain, semua kunci ada di dirimu, di kualitasmu, di energi dan keutuhanmu, sehingga cinta menjadi konsekuensi alami dari siapa kamu, bukan sekadar hasil dari usaha atau pengorbanan yang kamu tunjukkan. Ini adalah prinsip yang jarang diajarkan, tapi sangat efektif, dan sekali kamu menguasainya, seluruh dinamika cinta berubah. Jadi mulailah sekarang, bangun dirimu,
Pertahankan standar, jaga energi, dan biarkan cinta datang sebagai hasil alami dari keberadaanmu. Karena inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan cinta yang tulus, stabil, dan bertahan lama di dunia yang semakin kekurangan pria sejati.